Bapak Saudara, saya jemput untuk bangkit berdiri Bapak Saudara. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita akan baca Mazmur 91 bersama-sama. Haleluya. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan saudara. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Pagi menjelang siang ini kami hendak masuk dalam hadirat-Mu. Mari persiapkan setiap kami Tuhan. Kami rindu bertemu secara pribadi dengan Engkau di tempat ini pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di tempat ini. Api-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menerima lawatan yang daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima lawatan Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Makasih Tuhan. Mulia bagi anak domba. Mulia bagi anak domba. Mulia bagi anak domba. Mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Engkau bertahta Tuhan siang hari ini. Mulia bagi anak domba.
atas semua yang sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari jemaat saja, mulia, mulia. Sama-sama, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Lebih lagi, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Boleh kita angkat kedua tangan kita kepada yang mulia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua. Sekali lagi, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari sembah Tuhan. Kerajaan-Mu di tempat ini seperti di sorga ya Tuhan Yesus. Kerajaan-Mu bertata di surga Tuhan. Kami ada dalam hadirat-Mu siang hari ini, kami menikmati lawatan-Mu siang hari ini. Dipuji Tuhan, disembah Tuhan Yesus. Terpujilah nama Yesus selamanya. Kau hadir, Raja yang mulia, Kau Raja yang ajaib. Yang termulia ada bersama-sama dengan kami Tuhan siang hari ini. Amin.
kasih-Mu. Amin. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi setiap hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami, bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Saudara, si jemput untuk bangkit berdiri. Setiap kita yang rindu merasakan kasih Tuhan, boleh angkat kedua tangan kita, Ibu Saudara. Haralabata, haralabata. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari jemaat saja, ku rasakan. Kami bersyukur dan menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Mari musik saja memuji Tuhan. Jemaat sembah Dia.
pagi ini. Indahnya kekudusan-Mu, indahnya berjumpa dengan Engkau Tuhan siang ini. Mari terus sampiri tahta Tuhan untuk saudara. Terus sampiri tahtanya. Hari ini Tuhan kami merasakan keindahan bersama dengan Engkau di tempat ini. Hari ini ada lawatan-Mu di tempat ini. Terus Roh Kudus berkarya. Jamah setiap kami lebih lagi. Indah dalam hadirat-Mu, indah dalam naungan-Mu. Yes. Yes. Sungguh manis, sungguh indah Tuhan. Oh hadirat-Mu Yesus, bertemu dengan-Mu Tuhan, ku rasakan keindahan Tuhan. Oh ya raba-raba ya rasakan kasih-Mu. Amin. Dan indahnya kekudusan-Ku, penuhi dengan kasih-Mu.
hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi ku rasakan kasih-Mu. Mari rasakan Roh Kudus hadir lebih lagi. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat, diam di hadirat, diam di hadirat, diam di hadirat-Mu. Yang mau lebih lagi diam di hadirat Tuhan, tepuk tangannya pasti dahsyat. Yang mau diam dalam hadirat Tuhan, tepuk tangannya pasti luar biasa. Sorak-sorai bagi Dia yang duduk di tahtanya. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Lebih lagi haleluya. Engkau teramat dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah Tuhan sedetik pun Engkau meninggalkan kami, tapi kasih-Mu terus menuntun kami. Bahkan setiap pagi Tuhan rahmat-Mu selalu baru. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kami hendak beria-ria lebih lagi karena Tuhan kami dahsyat. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Ibu Saudara. Saudara diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Coba lihat kiri kanannya Ibu Saudara. Kasih salam satu dengan yang lain. Katakan begini Ibu Saudara, paling tidak 5 orang. Aku sangat diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah kita ada di antara kita. Katakan amin. Dia yang memberikan kemenangan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berfirman dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berkirang dengan bersukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah bersorak karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sekali lagi dari awal, Tuhan Allahmu.
Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi dalam kasih-Nya. Dalam kasih-Nya kita dibaharui dengan penuh sukacita. Bilang gini, Tuhan Allah, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita di tengah. Tuhan Allah, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah, sebab Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah di tengah kita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Kalau Tuhan Allah di tengah kita, maka kita lebih dari pemenang. Katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Saudara, sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi setiap kami siang hari ini. Mari terus berkarya Tuhan. Kami memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Mari berkati tangan-tangan jemaat-Mu. Kami juga mau duduk tenang dalam hadirat-Mu mendengarkan Engkau berfirman. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari yang bertugas saya undang untuk ke depan. Yesus, Kau telah memulai karya yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Engkau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Panggil nama Dia, Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekali lagi Bapak Saudara, saya jemput untuk bangkit berdiri.
Ibu saudara, pernahkah kita ditolong oleh Tuhan? Saya percaya ibu saudara, pertolongan yang sama akan datang. Boleh angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi ibu saudara, bilang gini, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, yang mulia, sempurnakan hidupku, agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah. Sekarang Tuhan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Biar ini semua menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ketika kami memuji, menyembah dan menaikkan syukur kami dari hati kami yang tulus ya Tuhan, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kami. Tuhan, kami menyadari kami seringkali berlaku tidak berkenan di hadapan-Mu, tapi kami mau katakan dari hati kami mengasihi-Mu Tuhan. Ini kami hamba-hamba-Mu, umat-Mu ya Tuhan, yang luar biasa, yang datang dengan segenap hati memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan Engkau bertakhta di hati kami. Engkau yang sudah melawat kami melalui hamba-hamba-Mu yang membawa kami memuji menyembah-Mu. Biarlah pujian penyembahan ini sampai ke hati-Mu Tuhan. Dan Engkau menggarap hati kami sehingga kami menjadi tanah yang subur. Ketika firman-Mu disampaikan, benih ilahi itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Sehingga kami yang hidup di akhir daripada akhir zaman ini, setiap kami boleh semakin hari bersinar ya Tuhan, berdampak, menjadi berkat bagi keluarga demi keluarga kami, bahkan bagi orang-orang sekitar kami di kantor, di tetangga Tuhan. Kerajaan-Mu datang hendak menjadi, kasih-Mu menyertai kami, kuasa-Mu menaungi kami Tuhan. Ini hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah Engkau ya Tuhan yang dipermuliakan, Engkau yang ada di tengah-tengah kami berbicara kepada kami. Engkau yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan dan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap memperoleh firman Tuhan. Kita semua yang siap sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat hamba-hambanya, para pelayan Tuhan yang sudah membawa kita semua dalam hadirat Tuhan, baik WL, singer dan juga tim musik serta media. Siapa yang diberkati Tuhan? Amin, haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita, pasti kita diberkati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan tema yang dibawakan pada hari Minggu ini saya mengikuti saja dari apa yang dikatakan oleh Pak Gembala kita, Bapak Pendeta Andi Markus. Dan saya juga sudah izin sama Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Abraham Sadiman, untuk saya boleh menyampaikan tema yang sesuai dari Rayon. Dan itu adalah temanya, bolehkah, boleh ditampilkan? Bolehkah pasangan Kristen berpisah? Ya. Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah punya jawabannya ya. Masih di awal dulu, yang di page 1 dulu. Ini udah page 2 ya. Oke. Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah tahu jawabannya. Kalau pertanyaannya, bolehkah pasangan Kristen berpisah? Masing-masing sudah tahu jawabannya ya. Nanti saya juga akan menegaskan. Tapi saya yakin masing-masing sudah tahu jawabannya ya. Bolehkah pasangan Kristen berpisah?
Dan kita adalah orang-orang Kristen, kita mau tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Page berikutnya. Nah, kenapa ada pertanyaan ini? Karena saya yakin sekali Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah banyak berita-berita, kemudian sudah banyak tokoh-tokoh masyarakat ya mungkin ya, publik yang menjadi sorotan. Bahkan yang terakhir siapa ya, artis yang terkenal itu, marganya Wibowo ya. Nah itu ya, marganya Wibowo. Ya saya yakin kita semua udah senang ada artis yang cinta Tuhan, ada artis yang ganteng dan cinta Tuhan gitu ya. Tapi ujung-ujungnya sama ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya pergumulannya mungkin berat sekali dan pada akhirnya dia gagal ya. Tapi kita terus doakan supaya terjadi pemulihan baginya. Dan yang lebih mengagetkan Bapak Ibu Saudara, yang lebih mengagetkan, produser, penggagas film POTC. Apa itu POTC? Passion of the Christ. Di tahun 2004 terkenal sekali. Saya pernah pelayanan di CBN dari tahun 2001 sampai dengan 2013. Hampir 12 tahun ya, hampir 12 tahun ya. 2001 sampai 2013 Bapak Ibu Saudara. Dan kita sama-sama menggarap setiap kali Mr. Mark McLennan dapat pewahyuan untuk ditayangkan pemberitaan Injil melalui film, melalui sinetron, seperti Rumah di Atas Karang, ya kemudian apalagi banyak dan juga termasuk Solusi, Kasih, Jalan Kasih. Dan yang paling dahsyat itu adalah yang menuai besar itu adalah filmnya Mel Gibson yang ditayangkan dengan berani oleh pemilik Transmedia. Ya, Passion of the Christ bernama Mel Gibson, produser, penggagas. Wah kita senang sekali. Ternyata tidak luput juga dari panah-panah si jahat ini. Dan pada akhirnya berita yang terakhir yang saya dapatkan Mel Gibson, padahal pernikahannya sudah berapa tahun Bapak Ibu Saudara tahu? 26 tahun. Namun pada akhirnya juga bercerai pada tahun 2011. Dan padahal meninggalkan 7 anak, 3 cucu. Jadi jangan salah, kalau udah punya cucu aman-aman saja. Jangan Bapak Saudara. Maka kita pegang teguh kata-kata Tuhan Yesus. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena gak ada yang mempan. Mau dia sudah hebat menuai jiwa-jiwa, kurang menuai jiwa-jiwa apa Bapak Saudara? Beneran, film Passion of the Christ itu, ini gak keluar ya suaranya ya? Enggak, saya takut juga soalnya dengan daerah ini ya. Orang muslim itu banyak. Karena orang bebas kan menonton mau di TV, di kamar, apa lewat handphonenya itu tonton The Passion of the Christ pada saat itu aja loh. Pada saat itu aja itu banyak yang meresponi, baru tahu, baru ngeh. Mungkin ditutupin kali sama ustadz-ustadznya kali ya. Ditutupin tapi baru ngeh kalau Yesus itu baik, bisa menyembuhkan. Isa Al-Masih itu bisa menyembuhkan. Dan itu banyak. Kita menuai baik responden lewat surat, email, telepon. Wah kita senang sekali. Wah kita pikir bakalan aman lah nih Mel Gibson. Aman, jalannya mulus. Cerai Bapak Ibu Saudara. Mel Gibson. Makanya kata berjaga-jaga ini untuk semua, mau pendeta juga Bapak Ibu Saudara. Dan yang menyedihkan 7 anak, 3 cucu dan yang terakhir. Sebelum terakhir, dia bercerai itu kurang lebih biayanya $400 juta. Ada yang punya duit segitu $400 juta? Boleh? Saya mau telepon dan mau ngajak makan saudara yang punya $400 juta. Pak Abram juga kalau ada di sini yang punya udah senang sekali ya. $400 juta tuh gak kehitung nolnya Bapak Ibu Saudara. Betul gak? Karena berapa $1 sekarang? Wow, Bapak ini langsung tahu nih, berarti kayaknya main dolar nih. 400 juta dolar, $1 15.000. Saya nggak bisa ngitungnya itu Bapak Saudara. Hanya untuk masalah perceraian. Jadi jangan berpikir, wah saya mau cerai, udah pikiran nih. Kita berniat bercerai, hidup bercerai. Bercerai itu mahal Bapak Saudara, amin. Gak gampang loh. Ya, kalau misalnya mau dicerain kere, situ yang ngeluarin duit, betul nggak? Berapa sekarang biaya perceraian Pak? Ada yang tahu, puji Tuhan. Saya mancing Saudara. Kalau tahu kan berarti pernah ke sana. Jangan-jangan ada yang pernah nih. Gak apa-apa, kalaupun ada gak apa-apa. Kita adalah keluarga, saudara, sahabat ya. Gak masalah, kita ungkapkan supaya justru dilindungin. Karena gak ada yang kebal. Lebih baik kita ngomong dulu, Pak saya udah lelah. Nah, nanti Pak Abram sama Ibu Sirta yang siap langsung mendoakan dan mengkonseling. Haleluya, haleluya. Dan gak ada yang luput. Yang lebih mengagetkan Bapak Ibu Saudara, emang kalau sekali jatuh ya,
kalau nggak segera bertobat, itu bertubi-tubi. Yang terakhir saya kaget gini, lalu Mel Gibson membuat suatu pernyataan bahwa dia tidak percaya, tidak setuju konsep penebusan. Tidak percaya manusia itu perlu ditebus, melainkan hanya perlu mengampuni diri sendiri dan menjalani kehidupannya. Wadidaw, mengerikan sekali, sudah makin jauh. Banyak orang sekarang sudah mulai menolak konsep penebusan dan juru selamat. Bahkan pendeta besar nggak mau mengakui Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Wadidaw itu ya, biar ntar Pak Rio saja itu yang bahas. Sama Pak Abraham lah ya. Kalau saya jangan dulu masuk situ, bahaya nantinya ya. Tapi itu realita Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau Pak Niko Nyotoradi mengatakan kembali ke doa pujian penyembahan siang dan malam itu dahsyat. Ayo merendahkan diri. Karena hanya dalam Tuhan saja kita dikuatkan, dihibur, disembuhkan, dipulihkan. Amin. Nggak ada yang hebat Bapak Ibu Saudara. Oke. Kenapa pasangan Kristen nggak boleh berpisah? Ini pertama, bahaya percabulan. Ini saya bahas juga kemarin di kekudusan di sesi HMC anak muda. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara ya, ada di layar Bapak Ibu Saudara, boleh juga di HP Bapak Ibu Saudara bisa lihat dan bisa dicatat. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Nah ini memang Paulus agak lagi semangat 45 sebagai rasul, dia berharap lebih baik pria-pria jangan kawin. Tapi Paulus enggak egois. Dia lanjutkan berikutnya. Tetapi mengingat bahaya percabulan atau fornication dalam bahasa Inggris, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Artinya berapa? Istrinya berapa? 1. Saya ngomong tadi di mobil, boleh nggak 2 Hani? Nggak boleh katanya. Kata istri saya, itu pendeta setan. Kalau gitu. Istri saya langsung bilang, siap komandan gitu ya. Saya dipoto dulu berarti ini. Oke. Sip, oke. Takutnya goyang-goyang kan. Ikut-ikutan lah, pendeta-pendeta besar yang lain ikut-ikutan begitu. Saya sih masih pendeta kecil. Oke, tadi nyampe mana tuh gara-gara itu ya. Kata istri saya itu pendeta setan, kalau pengen balik ke perjanjian lama, pengen istri 2, ya maklum lah namanya masih manusia. Jadi saya harus ngomong dulu supaya dilindungi oleh istri. Makanya penolong yang sepadan. Jangan diem-diem pengen punya istri 3, kan repot begitu ya. Oke, haleluya. Terus dikatakan apa lagi? Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Jadi ini ada kata kewajiban. Selain memang itu harus mengalir dari hati kasih, tapi harus ingat ini firman Tuhan. Ada kewajiban. Artinya tubuh kita, diri kita bukanlah sendiri lagi. Makanya 2 menjadi 1. Itu konsep paling dahsyat hanya di kekristenan Bapak Saudara. 2 jadi 1. Bukan 3 jadi 1. Bukan 2 apa lagi? 2 yang sama jadi 1. 2 yang berbeda yang jadi 1. Amin. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tetapi istrinya. Lihat ini yang paling penting ini. Janganlah kamu saling. Nah. Jadi pertanyaan tadi sudah bisa dijawab ya. Boro-boro divorce, bercerai atau berpisah. Janganlah kamu saling. Wah, ini yang senang suami-suami atau pria-pria atau wanita-wanita ini. Haleluya. Nanti saling ngobrol aja di rumah, diskusi ya. Bereskan di rumah. Oke. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Itu pun tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Rohani. Ya mungkin mau pelayanan, mau fokus, nah itu boleh. Tapi tetap dipantau suaminya. Kayak kami ini, saya pendeta-pendeta harus tetap dipantau sama istrinya. Bukan berarti jadi FBI, bukan. Tapi harus dipantau. Kalau enggak bahaya kan, namanya tetap laki-laki. Kenapa? Seperti kata firman Tuhan ini. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Iblis jangan. Nah iblis itu enggak pernah malas, enggak pernah bosan menggodai kita. Saya ulangi ya, iblis enggak pernah malas, enggak pernah bosan, enggak pernah lelah menggodai dan bikin kita jatuh. Nah kalau iblis aja enggak lelah, maka kita pun jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, amin, haleluya. Jangan bilang, aduh lelah, aduh kalah udah. Jangan, usahakan langsung Tuhan tolong pulihkan hatiku kembali. Haleluya, ada enggak ada hepengnya, basah ataupun kering, tetap
melayani Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa? Karena kita ini manusia diciptakan Tuhan memang untuk melahirkan, beranak cucu bertambah banyak. Ada hubungan relationship antara pria dan wanita, suami istri dalam pernikahan kudus. Emang diciptakan Tuhan demikian, penuhilah bumi. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Memang ada dalam diri kita potensi itu. Makanya jaga, saling menjaga. Oke, bahkan dikatakan oleh Paulus, hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan perintah. Wadidaw. Ini aja masih kata Paulus kelonggaran. Boleh menjauh itu kelonggaran. Nangkap enggak? Ikuti saya enggak? Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran bukan sebagai perintah. Artinya boleh menjauh itu bukan perintah. Jadi memang suami istri enggak boleh menjauhi. Wah Pak, repot dong kalau suami saya minta terus. Ya nanti berdiskusi aja masing-masing ya. Haleluya. Dan doa dalam nama Yesus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke, berikutnya next. Boleh tampilkan berikutnya? Nah ini dia. Jawabannya, bolehkah pasangan Kristen berpisah? Ini sampai Tuhan ya memperhatikan umat Israel itu sampai detail. Saya kaget nih, membaca ini saya diberkati. Ulangan 24 ayat 5, nanti baca sendiri di rumah. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, artinya menikah, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara. Artinya jangan pergi jauh dulu, maju berperang atau dibebankan suatu pekerjaan. 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan. Untuk apa? Supaya dia menyukakan hati istrinya. Wadidaw. Sama-sama katakan wadidaw. Nah, ini Tuhan loh. Tuhan di perjanjian lama sampai memperhatikan. Jadi kalau ada pekerjaan tuh, kalau ada orang yang di kantor ada yang menikah, itu sebenarnya harus cutinya setahun ya. Tapi kan gak mungkin ya, dicampurin sekarang kan gak mungkin cuti setahun. Kata kantor nenek moyang gitu katanya gitu kan. Pengennya sih begini, dulu saya juga di CBN begitu. Wah ini kalau saya menikah pengennya cuti setahun. Tapi cuti setahun gak dapat PK nantinya. Haleluya, haleluya. Ini Tuhan loh, bayangin sampai detail memperhatikan. Jangan dibalik-balik ya Bapak Ibu Saudara. Waduh nih Bapak ngomonginnya gak kudus, gak kudus. Bukan, ini justru yang kudus. Pernikahan yang kudus itu kudus. Amin. Nah baru yang enggak sesuai kebenaran itulah yang tidak kudus. Jadi jangan dibalik-balik. Indonesia kan suka kebalik-balik. Yang tabu enggak dijadikan tabu, yang enggak tabu dijadikan tabu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya satu kali kemarin waktu pas di sekolah anak saya, kita ada pertemuan orang tua murid. Dan saya dapatkan satu buku, saya pikir buku apa nih? Warnanya menarik, saya baca. Saya sendiri diberkati, pas banget temanya dengan tema keluarga. Buku ini diberkati, memang kalau Tunas Bangsa kan di bawah naungan Abalov ya. Jadi memang kalau hubungan karakter, rumah tangga itu kental sekali. Saya baca dan buku ini ditulis oleh Casey Cartens ya. Tulisannya Casey Cartens. Penulis buku ini berjudulnya The World Needs Father. The World Needs Father. Jadi dunia itu butuhkan ayah, sosok ayah. Buku ini berisi bagaimana menolong ayah, menolong papa, menolong orang tua laki-laki, menghadirkan surga di rumah. Karena dia bilang gini, sangat dengan tegas sekali penulis buku ini bilang gini, hamba Tuhan ini, Casey Cartens bilang gini, memulihkan kehidupan keluarga. Saya ulang ya, memulihkan kehidupan keluarga sama dengan memulihkan peradaban. Katakan wow. Memulihkan keluarga sama dengan memulihkan peradaban. Dan si Casey Cartens ini sekali waktu ke Afrika. Jadi Bapak Ibu Saudara biar tahu, kemarin juga saya di HMC bilang, jangan kita pikir sudah nyaman nih, kita enak banget ya di dunia Indonesia, versi Indonesia ini enak banget. Aman, ya toh, naik ojek, nggak pakai helm, jalan lawan arah, seru sekali di Indonesia ini, aman, saking amannya demikian luar biasa, ya kan? Kadang-kadang titit, pokoknya suka-sukanya ya. Tapi di dunia yang belahan lain, kayak di Korea Utara, jangan salah, serem di sana Bapak Saudara. Di Korea Utara setiap ada gambar seseorang, kita harus begini, harus nyembah, nunduk. Tahu ya presiden siapa? Nah itu dia minta penyembahan. Makanya kalau kita nggak menyembah Tuhan, kita bisa kita kayak dia, pengennya disomba ya. Apalagi kalau halak kita. Saya orang Batak, jadi boleh ngomong ya. Apalagi halak kita. Kalau nggak disomba, rasanya langsung tersinggung. Nah, lelo ya. Makanya kalau ke gereja dia tunjukkan semuanya, kring kring. Nah, biar minta disomba. Sama aja sama kayak presiden Korea Utara, podo wae gitu loh. Makanya Tuhan senang dengan simplicity, kerendahan hati. Amin.
Nggak hanya Batak sih, suku lain juga hampir sama lah, mirip-mirip lah, cuman beda-beda tipis aja gitu kan ya. Nah di belahan dunia lain tuh baru Korea Utara, di Afrika itu serem. Jadi si Casey Cartons ini kaget sekali Bapak Ibu Saudara. Kok banyak penampungan gitu ya di Afrika, mungkin kayak Uganda gitu, kayak negara yang memang ada teroris, ada milisi-milisi pemberontak-pemberontak, dan itu memang minta-minta disombah. Semua kan orang-orang gitu minta disombah kan, merasa belain jadi juru selamat dan minta disombah gitu. Itu tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Pada cerita, saking ketakutannya, karena ada satu kampung, jadi mereka mengungsi kan, di pengungsian itu si Casey Cartons ketemu nanya. Jadi satu kali misalnya di daerah kampung apa, datang tuh milisi tahu nggak? Membabi buta, padahal yang bunuh ini remaja-remaja. Ini sorry minta maaf nih, ini agak berat tayangan ini ya, tolong di blur sedikit. Jadi itu bisa bawa parang, dia bunuh, bawa senjata, ditembak, ibu hamil, maaf nih, ibu hamil pun dia hajar Bapak Ibu Saudara. Sampai kaget si Casey Cartons, ini anak-anak kok gak ada sama sekali hati nuraninya gitu. Ternyata pas dia memang hamba Tuhan yang senang pengen survei gitu. Dari buku ini saya diberkati sekali. Dia bilang ini ternyata benar. Rata-rata itu tidak ada ayah dalam rumah tangga. Ketidakhadiran ayah itu besar. Atau ayahnya sendiri mungkin sibuk dengan masalah. Makanya kepahitan, rebel, pemberontakan itu kencang sekali. Kalau kita ingat-ingat zaman dulu mungkin Indonesia mirip-mirip ya. Mungkin di Papua, mungkin masih ada di Papua. Makanya Bapak Saudara PR kita masih banyak. Jangan terjebak dengan kenyamanan. Naikkan doa. Beneran doakan Afrika, doakan Papua, doakan daerah-daerah yang masih rentan dengan banyak neraka. Bahkan sekarang pengennya diizinkan LGBT. Itu kan neraka juga Bapak Saudara. Doa dimulai dari kita Bapak-bapak. Boleh angkat tangan yang Bapak-bapak? Yang benar-benar pria angkat tangan? Jangan yang setengah ya, oke. Nah ini pria-pria ini penting, beneran. Kalau enggak mungkin Tuhan katakan ada pria sejati, betul enggak? Pemulihan pria itu penting banget Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan kepengen, makanya coba kita buka Lukas pasal 4 ayat 19. Lukas pasal 4 ayat 19, memang enggak ada di slide ya. Lukas pasal 4 ayat 19, boleh ada satu orang yang membacakan? Boleh, minta tolong ada yang bisa membacakan Lukas pasal 4 ayat 19. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang muda. Buta. Orang buta. Iya. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 18 ya Pak, sebelumnya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus aku. Terima kasih Pak. Lihat, Yesus sendiri datang dari surga jauh-jauh. Tujuannya ini, untuk menyampaikan kabar sukacita. Ternyata memang dunia butuh kabar sukacita. Betul apa enggak? Makanya kalau setiap kali ada promo, senangnya bukan main. Diskon, promo, itu kan termasuk kabar sukacita ya. Iya enggak? Untuk wanita kabar sukacita. Untuk pria itu kabar tidak sukacita. Betul apa enggak Bapak Saudara? Dunia itu senang kabar sukacita, itu paling sederhana. Kita main logika aja, betul enggak? Kita main logika. Apalagi kalau bapak-bapak, mobil lagi promo. Wah, istrinya yang manyun. Kalau mobil yang promo, istrinya yang manyun. Tapi kalau di mall itu semua serba promo, sale, itu yang suami yang enggak buat dia kabar sukacita. Tapi membuktikan bahwa memang kabar sukacita itu dibutuhkan. Anak-anak muda kalau ngelihat Nike, Nike langsung dari luar negeri dan murah, wah yang pusing orang tuanya. Betul nggak? Betul apa nggak Pak Saudara? Tapi memang dunia membutuhkan kabar sukacita. Setiap orang butuh kabar sukacita karena stres. Makanya sekarang yang paling laku ratingnya apa? Lapor Pak. Betul apa enggak? Semua pada nonton Lapor Pak. Karena apa? Stres kan? Capek gitu, macet dan nyampe rumah setelah doa mungkin langsung setel Lapor Pak. Gitu. Dunia butuh kabar sukacita. Dan Yesus datang itu membawa kabar sukacita. Jadi seorang gembala, seorang hamba Tuhan jangan bikin stres. Saya nggak bermaksud siapa-siapa ya. Ini ada kameranya soalnya saya takut juga. Saya tidak bermaksud siapa-siapa. Ini semua, oke. Haleluya, bahaya nih. Ada kameranya soalnya. Pokoknya hamba Tuhan itu harus disenangi, betul nggak? Bukan berarti nggak bisa marah, nggak bisa menegur. Boleh, saya juga bisa marah, bisa menegur. Tapi memang kita harus membutuhkan kabar sukacita. Bahkan dikatakan apa? Memberitakan pembebasan kepada orang tawanan,
penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yang saya bingung, yang saya bikin kaget lagi Bapak Saudara, dikatakan bahwa Tuhan itu datang supaya hati bapak-bapak kembali kepada hati anak-anaknya. Makanya ada Elia dan Yohanes Pembaptis. Kemudian dikatakan apa lagi? Hati orang-orang durhaka kembali kepada kebenaran. Dan Bapak Ibu Saudara lihat kata durhaka, Indonesia senang banget pakai kata durhaka. Sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya itu sebenarnya orang-orang pemberontak. Dan sekarang banyak pemberontak. Makanya mau tahun, ya ada kamera lagi, mau tahun tahun pemilu ini Bapak Ibu Saudara, orang-orang tertentu yang punya hepeng dan punya kekuasaan cari orang-orang yang hatinya kosong begini. Yang hatinya kepahitan, yang berontak, gampang banget untuk digerakkan. Manusia itu digerakkan banyak faktor, betul apa enggak? Yang Saleh tadi, ya kalau dia kabar sukacita langsung gampang digerakkan. Biasanya nggak pernah ke mall karena mungkin murah, langsung jalan. Paling suka lagi Grab, betul enggak? Makanya saya paling pusing kalau ada Grab itu. Karena permisi, kok tiba-tiba datang ke rumah, ternyata ada pesanan-pesanan tertentu. Karena manusia itu gampang digerakkan oleh mata. Jadi apa yang dilihat mata menarik, dia langsung bergerak, cepat sekali. Dan yang menyenangkan hatinya. Dan yang paling gampang lagi digerakkan adalah orang-orang yang hampa hatinya dan terluka, berontak. Makanya kalau diembuskan langsung, jangan pilih A, pilihlah B. Padahal ntar sama juga, pilih B ya podoai, nggak ada perubahan. Karena hatinya gampang digerakkan. Makanya Tuhan mengendaki supaya kita menggerakkan orang-orang durhaka, orang-orang yang gampang terluka dan pemberontak ini kepada langkah-langkah jalan kebenaran. Dan saya kaget Bapak Saudara, caranya Casey Cartens ini keren. Caranya Casey Cartens sama kayak di Brazil, dia di Afrika. Jadi dia bikin grup sepak bola. Dibentuk sama dia grup sepak bola. Lalu orang tua atau ayah-ayah muda ini dilatih untuk menjadi pelatih. Baru dia punya hubungan dengan anak-anak muda, bukan hanya sebagai coach, tapi juga sebagai pelatih. Wadidaw, keren banget. Dan ada golnya. Golnya nggak harus rohani. Kadang-kadang kita terlalu rohani sampai nggak ada yang menginjak bumi. Penting. Sepak bola kan bukan dosa, betul nggak? Sepak bola tetap baik, dia kan netral. Ya tergantung kalau jadikan perjudian pasti dosa, tapi kalau nggak jadikan perjudian nggak jadi masalah. Dan sepak bola berkembang sejak munculnya Casey Cartens ini. Begitu juga Brazil. Brazil terkenal, kalau sebut Brazil sepak bola. Itu dimulai orang-orang Kristen. Kan sebut nama siapa? Kakak orang Brazil ya. Bingung. Berarti gak pernah nonton bola. Kakak, Pele ya. Ini istri saya marganya Pele tapi bukan dari Brazil ya. Ya dia Pele tapi bukan dari Brazil. Pele itu terkenal. Hebat sekali bisa melakukan penemuan tendangan yang gini loh. Yang lompat itu dari Brazil. Itu dari anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Nah makanya mari kita doakan. Nah, kita memang gak bisa kayak orang-orang tertentu yang bisa langsung terjun ke Afrika atau kemana. Kita doakan. Karena ada kuasa doa yang dahsyat. Amin. Dan dunia membutuhkan kualitas bapak-bapak yang takut akan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Next, boleh dibuka? Bolehkah pasangan Kristen berpisah? Ternyata tadi jawabannya mengenai bahaya percabulan, kemudian dari hukum Taurat sendiri sudah ada, sekarang dari perintah Tuhan dalam perjanjian baru. Paulus mengatakan demikian, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tapi Tuhan perintahkan. Jadi Tuhan perintahkan, bukan Paulus perintahkan, supaya seorang istri, Bapak Saudara kita baca sama-sama, seorang istri, sama-sama 1, 2, 3, seorang istri, karena kembali ke ayat yang tadi, tidak punya kuasa atas itu. Yang berikutnya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Siapa yang tahan tetap hidup tanpa suami? Zaman sekarang. Terus, kalaupun tidak, maka dia harus sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Dan, bukan dong yang bawahnya. Dan seorang suami, jadi bukan hanya dari pihak istri, hebat nih Paulus. Dari pihak suami, yang istri gak boleh menceraikan, suami juga gak boleh menceraikan. Ya mungkin ada kesal dan mungkin sempat terucap ya, itu karena emosi. Tapi jangan terus menerus dan mulai kita bertobat sama-sama. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Next, berikutnya. Nah ini, banyak orang baca ayat ini paling serem ya, pada takut ayat ini. Padahal saya ngeliatnya di sisi yang berbeda.
Saya melihat ayat ini justru inilah kasih Bapa. Ini kasih Allah. Kasih Tuhan kita kepada para istri. Saya bacakan ya, ini saya bacakan. Matius 5 ayat 32. Tetapi aku berkata kepadamu, akunya siapa ini? Ini Yesus, Tuhan kita Yesus. Anak tunggal Allah, firman Allah yang hidup, Allah yang menjadi manusia. Aku berkata kepadamu, setiap orang, jadi semua, mau apapun bangsanya, mau apapun modelnya, miskin atau kaya. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Tuh, justru Tuhan sayang sama para istri. Jangan sampai suami-suami itu menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Justru ini kasih Allah. Gak mau jangan sampai suami itu berbuat dosa. Berbuat dosa juga loh Bapak Ibu Saudara menjadikan istri penjina, betul gak? Kita misalnya ribut, kemudian udah cerai. Terus istrinya itu kawin lagi, menjadikan istrinya berzina. Kita juga ikut berdosa sebagai pria, sebagai suami. Next, berikutnya. Matius 19. Nah kalau ini Tuhan sayang sama suaminya. Next, dibuka lagi yang judulnya. Ya ini dia, kasih Tuhan kepada para suami. Saya bacakan ya, Matius 19 ayat 8 sampai 9. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan apa? Kamu menceraikan istrimu. Tapi sejak semula enggak demikian. Aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, justru Tuhan sayang supaya kita itu jangan berbuat zina. Jadi lihat perspektifnya berbeda ya. Jangan boleh, enggak boleh, jangan. Justru Tuhan sayang sama suami supaya jangan berbuat zina. Kenapa Bapak Saudara kok nggak boleh berbuat zina? Jangan ditanya lagi dong, Pak kenapa nggak boleh berbuat zina? Itu pertanyaan aneh dong. Jangan ditanya, masuk neraka Bapak Saudara. Nangkap nggak? Kan orang fokusnya kepada cerai dan tidak cerainya, pisah dan tidak pisahnya, salah. Justru Tuhan sayang supaya para suami jangan dan para istri jangan Pak kenapa nggak boleh berzina? Nah itu baru pertanyaannya aneh. Jangan ditanya masuk wilayah situ. Masuk neraka. Mengerti Bapak Saudara? Kan orang selalu cari yang lapisan atasnya gitu. Kalau kayak kalau kue layer itu lapisan atasnya dipermasalahkan. Enggak. Kualitas kuenya. Bapak Ibu Saudara. Tuhan sayang supaya kita jangan berzina. Pak emang nggak boleh berzina ya Pak? Loh kok ditanya lagi? Ya berzina ya nggak boleh. Pertama orang Yahudi, agama Yahudi nggak bisa. Saudara sepupu kita juga bilang nggak bisa. Tambah kita juga nggak boleh. Udah 3 agama, ya nggak tahu kalau agama yang lain ya. Kurang apa 3 agama ini sebagai saksi bahwa berzina itu masuk neraka. Mengerti Bapak Saudara? Pak tapi kan Tuhan Maha Pengampun, betul. Muter lagi, ya namanya orang keras hati, ketegaran hatimu. Tuhan Maha Pengasih, betul. Maha Penyayang ya. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Panjang sabar, tidak sombong, menghemat, dan luar biasa. Enggak juga, betul Tuhan makasih. Tapi ingat loh, kasihnya itu seperti tali yang terus menolong. Tapi lama-lama tali itu menjadi ikat dan memecut kita. Supaya kita sadar, hai kembali ke jalanku. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan dong, Tuhan gak mau kita seperti orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga kita fornication. Perzinahan dan percabulan. Haleluya. Haleluya. Kita mau beritakan kepada teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, keluarga kita bahwa Allah Maha Kasih. Amin. Kita beritakan kabar baik ini. Tuhan tuh baik. Dia mau memulihkan hatimu yang luka. Dia mau menyembuhkan keluargamu. Apa sih masalahmu? Yesus sanggup, kan aku pun dulunya seperti itu. Itu yang harus diberitakan. Jangan bilang, si Haribo bercerai. Ya boleh-boleh aja sih kalau cerita. Tapi kalau boleh ceritakan bahwa Tuhan itu baik. Amin Bapak Saudara. Tuhan itu baik. Haleluya. Haleluya. Bapak Saudara bisa buka di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Atau Markus 12 ayat 30 sampai 31. Ini ayat terakhir ya. Slide ini juga sudah habis. Ini tidak ada di slide.
Entah Markus 12 ayat 30 sampai 31, silakan Matius 22 ayat 37 sampai 39 juga nggak apa-apa, nanti bisa dibaca di rumah ya. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Hukum yang terutama dan utama, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saya ambil dari yang Markus 12 ayat 30 sampai 31. Bedanya dengan yang Matius, Markus 12 ayat 30 sampai 31 ini ada kata dengan segenap kekuatan. Saya ulang ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini yang bikin saya kaget. Ayat berikutnya, Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua, ialah, ini kalau di Matius yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ini benar. Makanya ini intinya, core-nya. Ya kalau di komputer ada core-nya, ini intinya. Yang bikin saya dahsyat lagi dari bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara. Kata kasihilah Tuhan Allahmu maupun kasihilah sesamamu. Saya ulang ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan kasihilah sesamamu menggunakan kata Yunani yang sama. Agapeo. Agape. Artinya bukan kasih antar keluarga, bukan phileo, bukan philia, bukan storge, bukan. Kasih yang memang harus dengan iman. Kita bertanya, kenapa ya? Kok mengasihi sesama manusia perlu pakai agapeo? Karena kita semua beda. Gak gampang. Kenapa? Saya orang Batak Sunda. Bapak ini orang Jawa ya? Batak, asli. Enggak kelihatan ya Pak ya? Apalagi pakai jenggot, nyaru banget. Hebat ini, memang Batak banyak taktik dia. Marga apa Pak? Tagalog. Ibu kandung juga Batak? Oh Batak, Bataknya Jawa. Batak aslinya lembut. Nah saya Batak Sunda masih ada suara-suara Batak ya. Agak ada galak-galaknya gitu ya. Ini Batak asli tapi ini ada Chinese. Ada campuran, istri saya Manado. Untuk mengasihi beda rambut, beda muka, beda hidung, ada yang pesek, ada yang mancung, beda kulit, beda latar belakang, beda orang tua. Gampang gak? Gak bisa. Kalau mengasihi dengan pakai perasaan, apalagi dengan mindset kita, dengan budaya, makanya di gereja sering konflik. Karena mengharapkan kita memberi, kita melakukan sesuatu, kita beraktualisasi kepada orang lain, berharap timbalannya sama dengan kita pikir. Nangkap, ngikutin saya. Makanya bentrok, gak bisa Bapak Saudara. Saya di kantor sekretariat aja, wadidaw. Ibu ini tahu ya, memang beda gitu loh. Jadi kalau mengasihi harus memang dengan iman, agapeo itu. Sama seperti kita mengasihi Tuhan, kita gak pernah ketemu Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Secara fisik begini, maka kita mengasihi dengan iman. Mengerti? Makanya jangan coba-coba mengasihi dengan phileo dan storge. Dan nanti Bapak Saudara buka ya. Kata kasihilah istrimu, itu saya lebih kaget lagi. Juga menggunakan agapeo. Mulai ngikuti saya? Makanya kalau pakai ini, apalagi kalau sudah lahir baru lebih mudah. Memang kalau belum lahir baru agak susah. Pastikan Bapak Saudara mengundang Yesus dalam hatimu dan dalam rumah tanggamu. Karena jadikan Yesus sebagai perantara dan Tuhan, pendamai bagi hidup kita. Anak juga terhadap orang tua demikian. Apalagi anak zaman sekarang bahasanya udah berbeda. Tanya istri saya coba nangkap, oh beda cara ininya, beda mindsetnya udah beda anak zaman sekarang. Mau gunakan saya mempertahankan cara saya dikasih oleh orang tua saya, mental dan bentur. Saya harus datang ke Tuhan. Bagaimana caranya masuk ke anak saya? Itu kasih agapeo. Makanya jangan gunakan sendiri pakai perspektifmu dan mindsetmu. Selalu ribut dan bentrok. Agapeo, orang bilang oh iya Tuhan. Dan menerima orang lain apa adanya. Bisa terjadi Pak Dare, disiplin bisa, benturan bisa, pasti karena dinamis. Tapi kita langsung mengasihi dan minta ampun sama Tuhan. Amin. Dan ini dasarnya. Lalu bedanya apa Pak? Kalau gitu sama-sama pakai agapeo, ke Tuhan agapeo, ke sesama agapeo, ke istri agapeo. Apa yang bedain? Yang tadi saya bacakan, coba kita lihat. Mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan itu hanya untuk Tuhan. Nah ini saya waktu di Makarim saya dimarahin sama ibu-ibu. Kalau sama istri jangan dengan segenap hati. Wah mulai goyang di sini juga. Ya itu bahaya. Kan kalau di film-film, novel-novel kan pengen banget istri dikasih dengan segenap hati. Tidak boleh.
Kata dengan segenap hati hanya untuk Tuhan. Ya, mulai berbeda sama saya. Makanya bisa bentur kalau dengan segenap hati. Karena si suami juga mengharapkan dengan segenap hati. Loh, emang kita Tuhan. Mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, budi dan kekuatan hanya milik Tuhan. Lalu mengasihi istri dengan apa, Pak? Seperti, ya Bapak ini tahu. Kayaknya ikut STT Bapak ini pasti. Ya kan? Keren, memang HMC the best. Ikutlah ya HMC tahun depan. Mengasihi itu sesama manusia dan istrimu seperti dirimu, cuma pakai agapeo. Artinya apa? Kalau kamu tidak mau terluka, jangan melukai. Itu hebatnya Tuhan. Mengasihi istrimu ataupun sesamamu seperti dirimu sendiri. Kamu nggak mau terluka, jangan melukai. Kamu kepengen orang tersenyum, senyumlah. Coba senyum. Nah, makanya senyum duluan, pasti orang senyum. Kalaupun gak senyum gak apa-apa, senyum aja. Biar dibilang gila juga gak apa-apa. Bapak ini gila, Bapak ini gila. Biarin. Yang penting hati saya sukacita dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya berdoa supaya setiap jemaat di tempat ini makin bersemangat, bertumbuh, berdampak. Ya, bahkan jadi berkat buat daerah Tambun dan Cibitung ini. Karena bagi Tuhan tidak ada mustahil. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya pengen sih sampai jam 1. Tapi saya lapar. Haleluya. Hurabasyakara. Menyenangkanmu, senangkanmu, itu kerinduanku. katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Semuanya katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Benar ya Bapak, ini kami hamba-hambamu, anak-anakmu. Kami sudah mendengarkan firman, kami bahkan sudah mendengarkan contoh-contoh dan kesaksian demi kesaksian. Ya Bapak, dalam nama Yesus, biarlah apa yang sudah hambamu sampaikan ini bermanfaat dan berguna bagi setiap umatmu, jemaatmu di tempat ini ya Tuhan. GBI CHS ya Tuhan. Dan hamba berdoa Roh Kudus terus berbicara, melawat hati kami, menyembuhkan kami, dan mengisi setiap relung hati kami yang masih luka ataupun kosong. Seperti kata hambamu Blaise Pascal, bahwa dalam jiwa manusia ada lubang yang begitu luar biasa tidak bisa diisi oleh apapun. Oleh popularitas kah, keinginan daging, keinginan mata, bahkan dengan kekayaan sekalipun, dengan cinta, dengan seks bahkan sekalipun tidak bisa diisi. Karena akan terus lapar dan haus. Isi hati kami dengan cinta, dengan kasih, dengan firman, sehingga kami selalu dipenuhi dengan Tuhan. Dan Tuhan yang ada bersama dengan kami, memampukan kami untuk kami boleh menjadi berkat buat pasangan, suami istri, buat anak, buat orang tua, buat mertua, buat keluarga. Tuhan, kami terbatas. Kami sama-sama menyadari kami berdosa di hadapan. Mari datang minta ampun sama Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, tanda surrender kepada Allah. Katakan, Bapa, aku mau hidupku di usia yang sekarang ini makin hari makin lebih baik. Sudah bertambah usiaku Bapa. Aku mau hidupku semakin lebih baik. Lebih menyukakan hatimu. Berbuah lebat, berdampak, menyukakan Tuhan, menyenangi banyak orang. Tuhan, berdamai dengan semua orang. Oh, melayani merupakan menjadi panggilan hati kami Tuhan. Di akhir zaman ini kami menyadari Tuhan, semua yang lalu kami tinggalkan, kami mau bergerak. Yang anak-anak muda tempat ini mulai bergerak bersama-sama, membangun kerajaan Allah di tempat ini, memuliakan Tuhan di tempat ini. Huria bataka ya nama labo, sidirikan alabaya ralaya labaya ralaba. Yang suami istri mulai bergandengan tangan, katakan Tuhan,
kami Tuhan. Amen. Inamata kora pakaya namase, heda pakaya lapaya rabase karalabaya nalabo. Kami mau cabut setiap kepahitan. Kami mau cabut setiap masa lalu di dalam nama Yesus. Ketakutan, trauma, kekecewaan, kubu-kubu benteng pertahanan di dalam nama Yesus. Yang ibu-ibu, yang perempuan, istri-istri boleh berkati suamimu. Doakan dengan doamu yang tulus. Tuhan berkati suamiku. Biar suamiku semakin hari menyukakan hati Tuhan. Dipenuhi dengan Tuhan. Yang bapak-bapak berdoa buat istrimu, doakan. Tuhan berkati istriku. Sayangi istriku. Buat aku lebih menyayangi istriku ya Tuhan. Kau buat berkat-Mu berlimpah-limpah. Doakan istrimu supaya sehat, supaya sukacita. Karena di mana ada Tuhan, di mana ada Roh Kudus, di situ ada sukacita, ada damai sejahtera. Tidak pakai yalamo yalabase ramato karamayala. Kami patahkan setiap roh perceraian, kami hadir dalam nama Tuhan Yesus. Keluarnya kami cabut dalam nama Yesus. Engkau mengampuni kami. Sekalipun dosa kami merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bungkus kami semua dengan darah Yesus. Biar kami pulang dengan kemenangan dari Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kami boleh menjadi berkat dan penuh sukacita, penuh kemenangan dari Tuhan. Sehingga hari Minggu lagi kami balik dengan penuh sukacita, kami bawa persembahan, memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan, bahkan bawa jiwa-jiwa untuk kursi-kursi yang kosong. Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus kita semua yang bersyukur sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan yang akan datang. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joshua P. Simamora atas pelayanannya. Dan Ibu juga, biarlah pelayanan Bapak semakin diberkati oleh Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, keluarga diberkati dan anak-anak diberkati, dan juga setiap pekerjaan dan usahanya diberkati Tuhan. Pengumuman sepekan untuk kita hari ini, bahwasanya minggu depan akan kita adakan ibadah di sini di jam yang sama disertai dengan sekolah minggu jam 10. Kemudian di hari Sabtu kita akan adakan pool di rumah Bapak keluarga Sihombing ya, di perumahan Kafling Selang Bojong ya, tidak salah ya. Nanti untuk alamat lengkapnya ataupun Sherlocknya akan dibagikan, bagi yang membutuhkan silakan menghubungi pengerja. Dan hari Sabtu tetap ada latihan ya Bu ya di sini ya. Ada doa dan bagi saudara-saudara yang rindu melayani lewat karunia yang diberikan Tuhan untuk menjadi WL ataupun singar, boleh bergabung di hari Sabtu ya, jam 3 sore akan diadakan latihan seperti biasa di tempat ini. Dan tambahan untuk kita nanti saat kembali dari tempat ini, mari kita memberkati saudara-saudara kita yang mengawasi kendaraan kita ya di luar, agar kita boleh diterima di lingkungan ini dengan boleh beribadah tanpa ada apa-apa ya, boleh diterima dengan lingkungan kita. Hanya itu aja pengumuman untuk kita sepekan. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Sekali lagi kita akan membawa amplop kita Bapak Ibu Saudara. Tadi amplop sudah ada di kursi Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah amplopnya boleh angkat tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih buat semua berkat-Mu dalam hidup kami. Kami hendak memberikan persembahan Tuhan. Berberkati tangan-tangan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami siap memberi.
Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memberi sama-sama katakan. Dimulai dari sebelah kiri saya, sebelah kanan nanti maju ke depan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, segenap Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur Boleh hidupku. sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri. Hanya ini Tuhan permohonanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku. Bilang sama Tuhan, hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Ini komitmen kami. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. pakailah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah siang hari ini. Terima kasih Tuhan atas ibadah di siang hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan ibadah siang hari ini Tuhan dapat memperteguh hati kami Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Nya yang menyampaikan firman-Nya hari ini Tuhan, Bapak PDP Joshua Simamora ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkati di setiap layanannya Tuhan, berkati istrinya, berkati keluarganya Tuhan. Biarlah di setiap layanannya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Biarlah di setiap pemberitaan firman-Nya ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa juga yang ingin menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk gembala pembina kami Tuhan, Pendeta Niko Notoyado dan berserta wakilnya Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati Tuhan. Biarlah GBI Rayon 18 ini Tuhan dapat berkembang dan dapat menuai jiwa-jiwa yang baru. Dan kami juga berdoa untuk Pendeta C. Sadiman ya Tuhan yang gembala di tempat ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkati di setiap layanannya, berkati istrinya, berkati keluarganya Tuhan, berkati di setiap aspek ekonominya Tuhan. Biarlah kurangnya Tuhan GBCS ini Tuhan banyak jiwa-jiwa yang diberkati, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Biarlah kiranya GBCS di tempat ini Tuhan bisa berdampak untuk wilayah sekitar ya Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk persembahan kami di siang hari ini Tuhan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan bisa memperlebar kerajaan Tuhan. Dan juga untuk tempat ini Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami berdoa juga untuk penerja di siang hari ini Tuhan, baik WL, singa, pemusik, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu Tuhan. Biar kiranya perayaan kami ini Tuhan menjadi berkat, dan banyak juga ya Tuhan yang ingin menyambut nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah
bangsa negara kami ini Tuhan, bangsa yang cinta akan Engkau Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ini Tuhan, bangsa yang selalu memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan, sebentar lagi di siang hari Tuhan, sebelum kami beranjak dari tempat ini Tuhan, biarlah kami pulang dengan penuh dengan sukacita dan tidak kurang apapun. Dan sebelum kiranya kami pulang Tuhan, biarlah kami menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Baiklah Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat berlimpah-limpah kasih karunia dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dan penyertaan oleh Roh Kudus yang memperhadapkan wajah Tuhan kepada setiap saudara mulai siang hari ini bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua di orang yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.